Sesungguhnya ku arahkan wajah ruhku, berarti iman, berarti rasa. Wajhiyah terhadap wajah Allah. Fa'aina man tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kau menghadap, di situ ada wajah Allah, bukan wajah sajadah, bukan wajah makhluk. Ono Pak sing ngekei petunjuk ngene. Kuwi ben cepet usul ya. Fotoku dekek ngarepmu. Aku kok gak masjid misuhi. Nyun sewu, bukan perkaranya saya sing nyapu-nyapu, enggak, saya meluruskan aslinya. Umat ini biar tidak diseret terhadap selain Allah. Namanya solo, khalwat, iku usule nang Gusti. Lalapo dikon ngeribon. Nggih mohon maaf lah. Saya itu menungso kasar. Senes menungso halus. Saya makhluk kasar, bukan makhluk halus. Bila mana ucapan saya ini sampai anggap kasar, iku wajar karena saya makhluk kasar. Tapi itu bentuk sayangku padamu. Bentuk sayangku padamu. Aku enggak ada niat jelek, enggak niat sakit, enggak. Membencimu, enggak. Itu bentuk sayangku padamu. Yang namanya al-mundir, peringatan itu muncul, ada asbabun nuzulnya karena kita melanggar aturan. Nadir tidak akan muncul kalau kita tidak melanggar, Bapak. Adanya kita diberikan orang tua kita sapu, ya, disuruh nyaponi masjid, nyaponi rumah sebab rumahnya kotor. Kalau tidak kotor gak mungkin. Ada asbabun nuzul, munculnya perintah untuk nyaponi, gak mungkin. Sama. Mengapa Allah memerintahkan kita wa anibu ila rabbikum, lekas suruh balik kepada Allah? Karena ruhaniyah kita, imannya nyangsang. Ngerti nyangsang? Nyangkut nanggoni nafsu duniawiyah. Lah, inilah wujud dohir, inilah hakikatnya Muhammad, Pak. Makhluk semuanya. Makanya syahadata ini jenengan dikon bersaksi wa anna Muhammad Rasulullah. Adanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Artinya jenengan ini apabila tidak digerakkan Allah, tidak diutus Allah ke sini, isarene dhewe ta. Itulah Muhammad Rasul. Mentok lho kula niki ngomong. Bukan perkara ini saya mencari perkara, enggak. Saya ngelurus no, Pak. Urusan diterima gak diterima wis terserah. Pun. Jadi kalau boleh saya tarik kesimpulan, roh iku wujud majas Allah sebagai Nur Muhammad. Jasmani kita adalah wujud Nurullah atau Nur Muhammad, yaitu disebut Muhammad. Sekarang bagaimana keduanya itu tidak ada bedanya? Ya fana no kabeh. Carane wis waktu demi waktu. Namanya dzikir sirul asror, rasa itu sampai asah. Nanti Anda akan dibimbing Allah sendiri untuk sampai kepada alam ahad iki. Alam musya. Nek wis ono kene gendeng-gendeng jenengan. Tahu gendeng? Ati dilalekno sakliyane Allah karena selain Allah sudah tidak ada. Tergantung akal melok gendeng ngopo gak. Nek akal melok lali berarti wong iki dideleh makom khos. Ditanya wis gak iso jawab. Tekon dicak jawab Pak, jawabane mangan iku wareg. Lah gak nyambung nggih?
mboten nyambung. Tapi kalau di dalam khawasul khawas, akal isi nyambung, hukum syariat, hati sambungi hanya pada Allah. Akhirnya munculnya 4 sifat, tablek, sidik, fatonah, ama ini. Contohi Rasulullah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dah. Ada lagi? Monggo. Ya nanti barangkali ada yang ingin berbaiat nanti setelah pengajian. Ya, setelah pengajian kita berbaiat. Mungkin sekedar sing belum baiat lo maksud saya. Terus duweni hati pingin baiat, monggo. Setelah pengajian ini gak laki dan perempuan, tapi tolong ngombemu jadi entekno. Jaga nonongku walaupun walau biluk matin walau sak cegloan gak usah dintekno engko digawe jagane beat ngoten. Perlu diketahui maksud beat ini hanya membeat dzikir sirul asrar dan fana'u dzikri. Yang membeat itu Allah sendiri bukan saya. Nanti saya terangkan nanti. Oke, ada yang lain? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten Gus, kula tasih enggal-enggal nderek pengajian jenengan. Kula badhe nyuwun pitedah, nyuwun petunjuk. Kula niku bilih salat jasmani nggih. Sirul asrar kula betaken wonten dalem salat jasmani menika tasih belayang niku dos pundi Gus, kersane efisien ngoten maksud kula Gus. Cara ngoten kula nyuwun kersane presentasi ini ku kathah ilinge timbang mboten nih. Pun ngoten mawon Gus. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Jangan dikira orang yang sudah tahu ilmunya untuk naik sepeda pancal pertama belajar gak tiba, mesti jatuh. Jangan diharap orang yang pakai sepeda pancal dia itu lihe untuk jumping. Jangan dikata kalau dia itu sebelumnya itu tekun belajar. Latihan jumping. Gak mudah untuk jatuh. Jadi orang-orang yang sudah sampai pada makom maksum itu berawal dari makom mahfud. Orang-orang yang sudah sampai pada makom bakok, jangan dikira dia itu tidak melewati terlebih dulu makom fana dan kamil. Fana, kamil, bakok. Semua ada proses Bapak. Sama dengan ibu membuat kopi. Ada prosesnya. Biaya amrihnya. Apa amrihnya ya? Supaya kita minum kopi itu betul-betul terasa kopinya. Ada proses Pak. Ada proses pengeringan. Ada proses penggorengan dan gorengnya itu juga nggak ngawur, pengen menikmati rasa kopi yang jelas-jelas penak. Gorengnya pun harus kalem-kalem, apinya harus kalem, biar merasuk sampai pada di dalamnya matang. Ini ibu-ibu yang paham. Setelah itu ada penumbukan atau digiling lembut. Artinya kita untuk sampai pada liqo pada Allah yang sempurna, ya tak? Ada proses ketidaksempurnaan dulu. Istilah orang belajar sepeda pancal itu ada jatuh, naik, jatuh, naik, jatuh.
Jangan pernah kau berputus asa ketika saat kau jatuh. Nek sistemnya sama. Bagaimana cara kita untuk ketika sholat itu estu khusyuk nang Allah. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Sungguh bahagialah bagi orang-orang mukmin yang bisa bertemu Allah ing dalam waktu sholat. Sehingga dikatakan khusyuk. Nek carane sih gampang. Prakteke iki jungkel-jungkel. Ilmune mudah kami gelar, prakteke jungkel jatuh bangun. Yes. Nek prakteke kan kita tidak jauh, tidak bisa keluar dari surat Al-An'am ayat 79 tadi. Dzikir sirul asrar itu terus kumandangkan di dalam hatimu. Kumandangkan. Pasti jenengan nanti akan merasakan kehadiran Allah di dalam dirimu yang menggerakkan dirimu. Ketika saat itu sudah terus sampai asah, Anda tidak akan teringat selain Allah. Dikatakan tidak teringat selain Allah. Bahkan terkadang juga Anda lalai dengan hitungan rokaatmu. Bahkan sah rukunnya sholat itu juga lalai. Mestinya ketika saat habis takbiratul ihram baca Fatihah terus ruku, tapi ini langsung sujud karena dilalaikan Allah sampai mengikuti alur gerakan Allah. Kalau seperti ini tolong aku pesen ojo dadi imam luwe-luwe ning masjid bingung no makmum kok. Jadi yo makmumai. Ini awal-awal kita belajar seperti itu. Dan juga ketika awal-awal kita belajar untuk melakukan wassolatil wusto, sholat daim, sholatnya ruh hakikat. Memang di tengah jalan ada kalanya dijatuhkan Allah. Enak-enak sudah ini wajah tu wajia nyun sewu. Terdengar suara Pak di belakang itu anak kecil nangis tah, anak kecil ramai bermain tah, bahkan ada pengamen betoson sistem digowet no. Jatuh ya adik. Oh, gini, bagaimana caranya sampai iki gak mudah jatuh? Ada dua. Satu, ketika Anda terdengar anak kecil ramai, langsung ruhaniyahmu ini wajah tu wajia pada anak itu. Siapa yang membuat ramai? Ketika mendengarkan pengamen ngaji zaman, pengamen menyanyi, lihatlah siapa yang menggerakkan semuanya itu. Berarti kembali ke Allah. Tadi kan kita fokus pada hidup, pada diri kita toh Pak Bu. Tapi ketika terdengar mencolot langsung satu. Nomor dua, apa yang harus kita siasati? Fastaqomu wakumu lillahi qanin. Teruskan. Sirul asr itu jangan kau lepas. Faqadistamsaka bil urwatil wusqa lam fisaumalah. Pegang teguh tali Allah, habluminallah itu jangan pernah kau lepas. Nyun sewu carane megang teguh, zikira terus ati sampean. Terus fastaqomu, asah terus sirul asr. Waktu di WC sirul asr, waktu jenengan makan sirul asr, bahkan waktu jenengan hajat ambek garwa harus sirul asr. Begitu. Boten bahaya. Tanya buka bahaya jadi. Boten. Satu sisi ya mungkin ya bahaya. Ono sing curiga kok. Oke, ada lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten guys,
kula tasih nembe nderek niki tapi badhe tanglet seumpami sampun kita nambah niku tingkatan hakikat sing nuju makrifat kang bila sampun saged niku napa ninggalaken salat sing bentuk syariat napa terus pundi kadang kan enten sing aku wis salat sadurunge salat ngoten ngapunten niku mawon Gus sampun. Ketika jenengan sudah dikatakan makrifat, haram manakala kau melakukan sholat. Gak bingung gak kira-kira? Ojo protes disi. Tak dunungno sarai. Iku tadi matan. Ketika si A itu sudah dikatakan di mata Allah di musyahadah atau ma'rifatullah, haram si A iku sholat. Wis cek ngelu dhisik sampean, tak jarno sik. Ngene lho maksude sarai. Maksudnya haram si A melakukan sholat, si A manakala merasa dirinya yang melakukan haram. Si bingung? Di dalam si A wajib yang merasa terjadinya sholat itu adalah Allah. Gak boleh ngaku-ngaku. Bisa? Si bingung? Ngene Bapak, aku yakin jenengan tanya iku sholat secara syariat tadi, lah ngoten nggih? Si A wajib tarkus sholah, artine tarkus sholah, si A iku wajib tidak merasa kalau si A yang melakukan sholat. Padahal si A wujud dohir tetap harus melakukan sholat. Dalilnya mana? Al-Baqarah 238. Hafidu ala sholawah was sholatil wusta. Iki versi Wasilun lho nggih. Mboten versi Majedubun. Versi Wasilun. Surat apa Pak? Mang Pak? Al-Baqarah 238. Hafidu alas sholawati loro was sholatil wusta. Pun wajib ngreksa as-sholawah ay al-maktubah, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, disebut jamak karena 5. Iki perilaku jasmani. Jasmani lho ya. Wassolatil wusta, wassolatil wusta, sholat tengah. Tengah berarti ruhaniyah. Iki sholati ruhaniyah utawa sholati nyawa, sholati roh. Wajib. Iki proses lho Pak ya. Proses. Jadi ketika Anda melakukan sholat daim, sholat wusta, inilah caranya untuk bisa sampai makrifat Allah. Ketika sudah makrifat Allah, si A tadi hatinya tidak boleh ngakui kalau si A yang melakukan sholat. Paham badan?
Mengapa ini dikatakan sholatnya ruh? Karena manusia terdiri dari dua unsur, jasmani dan rohani. Nek jasmani itu jenis mati kalau tidak ada rohani. Jadi jasmani harus sholat, rohani juga begitu. Tetapi ketika saat ini sudah ada di alam ahad atau alam musyahadah ini, maka si A tidak boleh ngakui kalau si A yang melakukan sholat. Wakumu lillahi qanitin ai khashi'in. Nah ini ada terusnya ayat ini, wakumu tegakkanlah terus lillahi, karena Allah qanitina khali khusuk, bertemu berarti. Tapi kalau sudah ketemu maka wajib bagi si A ninggalno sholat. Artinya ninggalkan, tidak ngakui kalau si A iku sholat. Walaupun secara fisik si A itu berkewajiban menjaga ini. Paham? Ini sistem wasilun. Sistem yang para nabi dan rasul tegakkan, tapi ada sistem lagi untuk bisa ke ahad datang Allah, sistem majedubun, sistem akal iki gendeng. Iki gak iso dipilih loh Pak ya. Aku khos utawa nang khawasul khos gak bisa pilih. Ketika jenengan iki berjalan di atas zikir sirul asrar, nanti dijadikan Allah majedubun apa wasilun, iku urusane Gusti. Ngeniku ibu ya anak sing takok, Gus gak bahaya bojoku gendeng kok nang Gusti Allah. Wis nek pancen ngono tak takok ibu, luwih apik endi bojo sampean gendeng nang Allah mek gendeng nang bojone wong? Pilih ya. Ngono iso ngomong ngeten. Sak joke sampean ngaji nang Jayapura. Biasa ono masjid, sapa masjid gak tahu sapa masjid. Aku lo gak pernah murui ngono. Gak pernah. Aku mengatakan tinggalin masjid, enggak. Cuman aku pernah memangi sanjang, nek Allah iku mangdeleh wasilun, sempurnakan, keseimbangkan antara hukum syariat dan hukum hakikat. Hablum minanas dan hablum iki sistem wasilun. Kula nggih nate dilakokne Gusti Allah sistem majedubun, Pak. Majedubun bener memangi. Wis gak roh wong. Akal iki lepas. Sampak muda. Mboten semerap laksana wong turu. Sampak mohon maaf Bu nyun sewu, manukku tak pedhot. Saya minta kok wong kampung. Tak pedhot. Dadi aku gak ndek manuk. Nggih. Lho Gus, gak ndek manuk kok ndek anak. Gak sulapan iku. Ya urusane Gusti Allah. Terus ojo golek bukti lho sampean lho. Sing bukti ya ojo ngono. Sing jelas itu pernah terjadi secara fisik yang saya tidak tahu. Yang saya tidak tahu. Kok umpama saya sadar eling, ya isin lah Pak. Nek ana orkes niku kula munggah muda buyar orkesi. Ya sampean takok wong kampung nggen kono lho, aja takon aku. Apa yang kula nek takoki lho akmu. Son, akmu ngene iku ya apa? Ya mbuh, aku ya kok wong turu sih. Kados jenengan tilem iku lho, roh awak sampean ah. Boten semerap. Sampai niki sewalan mujur nang ndi ya gak roh. Boten semerap. Ya seperti itulah majedubun itu.
Lah ngene iki saya alami hampir 1 tahun. Mangkane mboten nyalahno wonten wong sing benci ambek aku ngelokno jenengan sing ngaji rono, aku iku ngajine nang wong gendeng. Nek kuwi kok gendeng yang lumrah mergae gurumu tahu gendeng. Sebetulnya secara manusiawi aku nggak ingin Pak seperti itu. Tapi Allah memperjalankan, bisa apa? Kita makhluk. Lah gitu toh. Jadi Bu gak usah wedi. Masih Pak yang ngono nek di bojo terus atine gendeng nang Gusti Allah ditelen majetupun. Yo cok ngelokno sapa-sapa. Udah. Tinggal kita menikmati. Begitu. Lah apa digonang dokter Gusti pedhot yo mboten terus wong kampung. Nggih kali latih langsung nyeleng ngoten. Ya wis mbuh, tapi aja takon bukti lho ya. Takon bukti. Sampeyan takok wong kampung mawon, aja takok bukti nang aku saiki, takok wong kampung. Pun. Jadi apa yang jenengan tanyakan tetap Pak dideleh wasilun secara syariat tetap wajib. Secara hakikat wajib dirinya itu meninggalkan. Artinya meninggalkan tidak merasa dirinya yang melakukan. Datanya semuanya itu dia harus betul-betul yakin kalau itu saking Gusti Allah. Paham nggih? Nek ngene wis paham, nek mang pas matan tak omongno wajib ninggalno ya bingung sampean akhirnya tabrakan. Tapi aja diputus loh. Video iki mah jangan diputus. Tolong jangan diputus. Ono sing gak seneng diputus Pak. Saret dibuat TikTok. Goncang dunya. Wis ojo salat jari Gusti gak oleh salat. Rusak iki. Nggih, ada lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngenten Gus. Dalam proses dinul haq ini semua kan menuju maqam musyahadah. Nah, untuk mencapai maqam musyahadah itu misalnya kita ini ndang cepet-cepet, misalnya ada perasaan seperti itu, ndang segera mungkin kan begitu. Nah ini merupakan hidayah atau dari nafsu kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa tadi lupa, sudah itu aja Gus. Udah gini sebentar. Ketika kita ini belum mencapai maqam musyahadah, kemudian kita mengaku perasaan itu aku Allah, apakah itu diperbolehkan? Gitu. Saya kira itu Gus. Okay. Waalaikumsalam. Memang dari beberapa ayat Allah menyerukan lewat utusannya untuk lekas kembali pada Allah karena kita tidak tahu sisa umur hidup di dunia tinggal berapa. Memang. Yang kedua, proses berangkat kita memang tidak terlepas dari nafsu. Tinggal nafsu yang mana? Nafsu yang duduk di sifat basariyah atau basiroh. Ini sih makhluk Yohan. Yang jelas Allah katakan inna nafsa la ammaratum bisu illama rohima rabbi. Ada nafsu yang dirahmati. Benar itu dari nafsu. Cuman ini nafsu berangkatnya dari kesadaran lawamah, kemudian mutmainah ya ayyatuhan nafsul
Ma'innah artinya mutmainnah, anteng. Irji'i seruani, kembalilah kau ila rabbiki maring pangeranmu. Ini nafsuyan, si nafsu. Cuman ini nafsu yang dirahmati. Nah, akhirnya disebut jiwa, belum disebut ruh, padahal ruh itu yang diseru untuk kembali. Jiwa atau nafsu disebut jiwa atau nafsu karena masih ada selain Allah. Masih ada dua. Tapi nanti kalau sudah dikatakan ruh, itu adalah Rauhil Kudus atau ruh yang disucikan, bukan malaikat Jibril loh ya. Cara syariat malaikat Jibril. Cuman yang dimaksud ruh ini harus fitrah. Kita mengatakan ruh itu fitrah. Jadi nanti jiwa atau nafsu itu sudah ruh kalau belum suci berarti namanya jiwa atau nafsu, dipanggil oleh Allah setelah itu namanya ruh, itu berarti sudah fitrah, berarti sudah kembali pada Allah, bisanya kembali rodiyatam mardiyah, ridho melepaskan apapun, ridho melepaskan keakuannya. Tur rodiyatam mardiyah, diridani juga. Istilah orang berjalan sudah disumanggaake. Silakan, itu tempat kamu. Wis nggak ada ganjelan apapun. Bisalamin aminin, dengan santausa, selamat santausa. Kalau sudah di situ baru Pak, wis bukan dikatakan nafsu lagi. Nafsu sudah hilang, nama ruh juga hilang, nama Allah sudah hilang. Yaitu tadi yang kusebut laisa kamislihi sayun. Yang kedua, sebelum dimusyahadah boleh enggak kita itu menyebut anak Allah? Dibuka di dalam surah Al-Anbiya ayat 29. Hukumnya syirik. Kalau belum lepas ana makhluk, maka di situ enggak boleh. Kalau detik-detik ana Allah iku makhluknya tidak ada, mboten napa-napa. Jawabannya di dalam surah Al-Anbiya ayat 25 boleh, atau lebih mancepnya jawabannya di surat ke-20 yaitu surat Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana. Ini jelas musyahadah. Tapi kalau belum, pertanyaannya kalau belum detik-detik musyahadah mengatakan ana Allah, digemplang wong ngamen. Artinya jawabannya itu ada di surah Al-Anbiya ayat 29. Bagaimana hukumnya? Syirik. Paham ya? Tapi kalau sudah sampai iki di musyahadah ngucap ana di dalam hatimu, monggo. Anallah, saya Allah. Tapi walaupun dalam hatimu gak bahaya, manakala kau keluarkan di tengah-tengah umum, ini bahaya. Minggir Allah arepe lungguh, misalnya ngono ya. Iki bahayanya di situ bagi mereka yang hatinya masih buta terhadap Allah, mesti gap Pak. Sudah terjadi anak al-haq la fi jubati ilallah. Aku adalah kebenaran, aku adalah Allah. Tidak ada di dalam jubahku kecuali Allah. Lah iki. Bagi al-khalat enggak masalah. Tapi bagi orang awam inilah yang bermasalah. Gak masalah bagi al-khalat karena ketika saat itu al-khalatnya sudah tidak ada. Dalam diri al-khalat sudah tidak ada, dirinya sudah tidak ada. Justru kebenaran yang ada di dalam dikeluarkan.
Makanya ketika kita ngaji tafsir Jalalain, ketemu ayat yang seperti ini, innani anallah, bingung jelas noni. Gak bisa. Yes kita lewati aja blas. Nah. Jadi sik bingung Pak. Gak ero. Nek pinggire iku sing dituju, diliwati sret. Oh gak tahu namae kuno. Jadi sik bingung. Mencari mepe. Mestinya tanya pada orang yang tahu. Mesti dituduhno. Ini kalau dalamnya Pak Abdullah ngono. Liwat ngarepe wong gak tahu nang omahe, Pak. Tidak pernah ke rumahnya Pak Abdul. Yo gak tahu kalau di belakangnya jenengan sholat, gak ngerti kalau di depan jenengan ada Allah. Iku jenenge wong bingung. Takone ya ngono. Ya sing ojo salah sasaran. Takok namanya Pak Abdullah, takok wong sing gak roh omahe Pak Abdul. Jawabannya ono loro. Mriko lho Pak. Ngono. Kadang-kadang jawabannya duka nggih. Nomor loro jawabannya kula mboten semerap. Wis putul sampean. Takok sing roh omahe Pak Abdul, Pak Abdullah. Nggih. Wonten melih ibuke ada? Tidak ada. Ada, monggo. Ibu kita kasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berangkat dari Sirul Asror, Gus. Nggih. Di sini semakin Sirul Asror saya rasakan, terus dalam hati saya itu gini, gerak ini karena hidup, dimana hidup itu ada Allah gitu loh Gus. Terus bersangkutan dengan ini dalam segala aktivitas, terutama yang saya rasakan dalam sholat. Yang nomor satu dalam sholat itu gini, sholat itu gerakan sholat, apa tuh nyaman gitu ya. Terus tiba-tiba itu sudah selesai gitu loh Gus. Tanpa disadari rokaat ataupun gerakan sholat itu tadi saya tidak nyadari. Kadang ada kesalahan itu anak saya yang tahu gitu. Rokaat ibu tadi lebih, kadang gitu. Terus yang keduanya dalam untuk masalah ini apakah dalam segala hal saya melihat di situ ada Allah, dalam arti gerak ini hidup. Kalau nggak ada hidup ini nggak ada gerak gitu loh. Terus di situ langsung klik Allah ada gitu loh Gus. Apakah ini namanya yang dikatakan hidup itu Allah gitu loh. Nah itu yang nomor satu. Yang nomor duanya, banyak masalah yang saya hadapi itu tanpa saya sadari selesai. Dalam arti selesai saya pun tidak sadar, ditanya gimana menyelesaikannya tadi kok begitu gitu. Itu tanpa saya sadari selesai Gus. Salah satu contoh ngapunten wong wedok mesti sing dipikir utang. Nah, di situ kita ada hutang tanpa saya sadari, walau setiap harinya nyambut gawe Gus nggih. Tiba-tiba itu lunas gitu loh. Tapi gregetnya untuk kerja itu tetap harus ada. Dalam arti saya ikhtiar gitu aja. Tapi penyelesaiannya itu tanpa saya sadari. Apakah itu namanya yaitu hidup itu Allah atau gimana ya Gus ya? Iya. Namung ngoten mawon ingkang kula tangkletaken. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama memang ketika saat Allah menarik kita di muraqabah, merasa bahwasanya Allah dekat pada kita, anta la ilaha illa anta, maka di situ nanti akan digiring ditarik Allah ke musyahadah seiring berjalannya proses nafi isbat atau proses tahalli tajalli atau proses pemfanaan keakuan diri makhluk yang melakukan. Disitulah nanti kita akan dimasukkan tentang la ilaha illa ana fana'ud dzikri. Apakah itu hidup Allah itu? Iya, betul. Secara otomatis jenengan itu tadi
Ya enggak bisa mengatakan ingat terhadap rokaat. Kalau akal sampean ikut juga ditarik Allah di situ. Terus bagaimana hukumnya sholat saya? Misalnya duhur jadi 20 rokaat atau duhur menjadi 2 rokaat. Wis, iki munggu Allah wis gak iso sampean dihukumi. Enggak bisa karena akal jenengan juga dilalaikan dengan hitungan-hitungan itu. Dan itu bisa terjadi pada siapapun. Dan itu sebagai proses memang pembelajaran praktek kita ketika saat kita beramal. Memang seperti itu. Yang kedua, permasalahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu man haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memegang takwa, zikir itu tadi ya, untuk ke Allah, maka yaj'allahu makhrajan. Persoalan sampean iku sing mutusi sapa? Gusti Allah ta? Istilah bahasa ayat tadi, mana persoalanmu yang miturut logika sulit diselesaikan, itu yang menyelesaikan itu Allah, berarti monggo Allah gampang apa sulit? Gampang. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Datangnya tidak bisa kau nyana-nyana, selesainya enggak sampai nyana-nyana. Berarti jenengan iku laksana filosofinya hayawan laba-laba, sibuk bangun omah, gak sibuk golek panganan. Panganane engko teko Dik. Akhirnya laler kejaring, lamuk kejar. Sing nekakno laler ambek lamuk siapa? Lah iya ta. Sing penting sakniki ruhaniyahmu itu sibuk bangunan rumai roh iku, takwa iku. Urusan jasmaniyahmu ya cara syariat ikhtiar biar melaku silakan. Tapi ruhaniyahmu tidak akan pernah ngaku-ngaku kalau itu ikhtiarmu, lakumu. Kita tidak akan pernah mengakui kalau sirul asrornya sudah jalan, gitu loh ya Bu. Nggih leres itu apakah hidup itu Allah sejati nih? Nggih leres.